Ya saya belum ikhlas lah tentu. Belum ikhlas karena saya berdosa loh kalau membiarkan. Jelas kita dosa. Sebagai seorang muslim ya? Iya, ya dosa. Masa iya begitu kan? Nggak bisa kita seperti itu. Dan kita harus tuntut hak kita. Nah, ketika nanti hak kita dipenuhi atau tidak, ya itu kan minimal kita sudah ada upaya ya. Dan kita nanti mungkin dihisab di akhirat kelak juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Allah bahwa kita sudah berusaha kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Masya Allah. Pak Agus mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah. Ya, perkenalkan nama saya Agus Setiawan, pengurus dari Islamic Center, komunitas peduli Malab dan Du'afa yang alhamdulillah pada saat ini rumah saya sebelah Islamic Center ya, rumah mertua tepatnya ya, bukan rumah saya karena saya nggak punya rumah. Ya, baik, Masya Allah. Belum punya, Pak. Belum punya. Insya Allah nanti Allah berikan rezekinya buat rumah. Amin, amin. Pak, pada saat saya datang dari Jakarta ke ini daerahnya apa, Pak? Ini desanya kalau Islamic Center ini masuk ke Desa Kertajaya, kecamatannya Kecamatan Ciranjang. Ciranjang ya. Dulu sih ini terkenalnya tuh Gunung Halu ya. Gunung Halu. Gunung Halu karena udah dipecah menjadi 4 desa. Jadi ada desa Gunung Sari, Sindang Sari, Kertajaya dan Sindang Jaya. Gitu. Yang terkenalnya dulu Gunung Halu. Gunung Halu ya. Gunung Halu ya. Iya. Pada saat kami baru datang dari Jakarta, yang ada di pikiran saya tuh Islamic Center tuh besar. Oh, Masya Allah. Ternyata pada saat saya sampai sini nggak terlalu besar ya, Pak ya. Nggak besar. Nggak besar ya, Pak ya. Tapi ada banyak semangat di dalamnya sepertinya, Pak, di Islamic Center itu. Masya Allah. Pak, boleh cerita, Pak, sedikit aja, Pak, tentang bagaimana sih Islamic Center ini bisa berdiri, Pak? Sementara yang kami tahu daerah atau desa ini adalah desa yang Islamnya minoritas ya, Pak. Baik, saya jelaskan. Jadi Islamic Center Komunitas Peduli Mu'alaf dan Du'afa ini berdiri tahun 2020 ya. Namun sebelumnya memang saya bina mu'alaf juga. Saat itu ada di salah satu lembaga ya, lembaga dakwah dari 2016 sampai 2019. Dan setelah resign, ya kita berpikir dan bersama rekan-rekan juga membuat yang namanya Kopimu. Kopimu itu komunitas peduli mu'alaf. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini masih berdiri, masih berjalan pembinaan, baik akidah atau pembelajaran baca Al-Quran. Dan Islamic Center ini memang digagasnya dari teman-teman banyak yang di luaran gitu kan, ketika berkunjung ke sini sebelum ada bangunan ini ya, sebelum ada bangunan yang kecil ini ukurannya kan cuman 12 kali 7 meter. Ini digagas dari banyak rekan-rekan yang wah gimana ini kalau di sini dibuatkan satu majelis taklim, kita kasih nama Islamic Center gitu kan. Ya alhamdulillah bisa berdiri sampai saat ini gitu kan. Ya khususnya di sini itu artinya bukan minoritas Muslim. Kalau di satu desa itu kita tetap mayoritas. Yang saya tahu itu dari 7.000 kakak ya, dari 7.000 kakak itu 30%-nya memang non Muslim ya. Nah, hanya di titik-titik tertentu, di kampung-kampung tertentu lah ya, ada beberapa kampung yang memang kita minoritas. Contoh misalkan Pahalangon hampir nggak ada Muslim ya, walaupun ada lah 2 atau 3 kakak ya. Rata-rata 80 sekian kakaknya itu non Muslim. Juga di Jatinunggal, Kaler atau Rawaselang atau di sini cuma 20%. Mungkin lebih tepatnya kampung ini disebut minoritas karena Muslimnya sedikit. Tapi kalau dibicarakan desa yang ruang lingkupnya besar, Islam itu sebenarnya masih mayoritas. Mayoritas lah, hanya 30% aja non Muslimnya kan. Kalau dari satu desa gitu kan dipresentasikan ya hanya 30%-an.
Ya, baik-baik. Ya, berarti memang Islamic Center itu didirikan atas ide bersama ya Pak? Ya, ide bersama. Tagline-nya cukup mencenangkan Pak. Pada saat saya lihat tuh kopimu. Ternyata kopimu itu ada artinya sendiri ya Pak? Iya, ada. Itu komunitas peduli mualaf. Komunitas peduli mualaf, Masya Allah. Pak, Islamic Center ini boleh tahu Pak, ada berapa mualaf yang dibina Pak sampai hari ini? Baik. Pak? Jadi kita punya data bahwa di 4 desa, yaitu di Desa Gunung Sari, Sindang Sari, Sindang Jaya, dan Kertajaya itu jumlah mualaf yang sampai saat ini tercatat di Kopimu itu ada 247 di 4 desa ya. Perempuannya hampir sekitar 70%, perempuan 30%-nya ikhwan ya, laki-laki. Hanya yang kita bina di sini sekitar 60 orang. Nah, yang lainnya memang terkendala, mereka ada yang tidak bisa ikut pembinaan karena pekerjaan, atau mungkin juga mereka karena ada kesibukan-kesibukan lain. Tapi insya Allah kita akan tetap berusaha ke depan agar mereka para mualaf ini intent mengikuti kegiatan pembinaan, ya terutama untuk penguatan akidahnya ya, karena ya yang namanya mualaf baru masuk Islam ya tentunya pengetahuan tentang agamanya juga minim ya Pak? Minim, betul. Ya, Insya Allah. Pak, mungkin bisa diinfokan Pak ke kami program-program apa sih Pak yang Islamic Center bina kepada mereka Pak? Baik, saat ini yang atau yang mungkin yang mungkin sedang berjalan atau sudah berjalan gitu. Ya, ya. Yang kami jalankan sampai dengan saat ini dari awal berdiri sampai sekarang yaitu yang pertama yaitu adalah pembinaan akidah ya. Tauhid, yang kedua pembelajaran baca Al-Quran, juga ada kegiatan sosial seperti bantu atau mengadvokasi orang-orang yang sakit atau ada yang bermasalah gitu kan, atau kita ada kegiatan sosial misalkan renov rumah gitu ya, tergantung ada muhsinin atau donaturnya memang yang kita lebar keluar apabila ingin membantu warga-warga mualaf dan fakir miskin di sini ya, seperti yang rumahnya tidak layak huni atau mereka yang tidak punya untuk kebutuhan sehari-hari ya, terutama itu kan ya, kebutuhan sehari-hari. Ekonomi berarti ekonomi ya. Nah itu juga kita bantulah sepanjang kita mampu ya, insya Allah kita bantu. Selain itu juga kami ada juga yang baru masuk syahadatnya juga di sini gitu kan. Alhamdulillah udah sekitar semenjak berdiri Kopimu mungkin lebih dari 20 atau 30 ya yang bersyahadat di sini gitu. Yang bersyahadat ya, yang langsung di Islamic Center ini. Masya Allah. Dari 120 itu atau 120 lebih ya, itu sekitar 60%-nya adalah wanita. 240 ya. 40 ya? Ya 240. Biasanya Pak, para mualaf ini yang membuat mereka pindah ke muslim itu apa? Apakah misalnya memang mereka sudah tertarik, kisah-kisahnya mereka mungkin bisa diinfoin Pak, atau karena perkawinan kah atau apa gitu mungkin Pak? Baik, jadi kalau dihitung atau dipresentasikan, mereka yang dari non muslim pindah ke muslim itu 60% karena pernikahan. Nah, jadi misalkan seorang laki-laki mau menikahi perempuan muslim ya, karena memang tidak bisa pernikahan dua agama ya, harus salah satu ikut. Nah, maka yang satunya ikut ke muslim. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau ada yang dari Islam ke non muslim itu juga sama. Rata-rata di 60% itu adalah faktor pernikahan. Faktor pernikahan. Nah, yang 40% lainnya mungkin karena ya ada hidayah langsung gitu ya, itu apa lewat ya ada dakwah-dakwah kita mungkin, dakwah bilhal terutama dengan kebaikan kita atau apa yang lainnya, sehingga mereka tertarik untuk masuk ke agama Islam ya. Gitu. Masya Allah Pak. Sampai hari ini kita nggak bisa memungkiri bahwa ekonomi adalah faktor utama, salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap dakwah ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kami atau kepada calon donatur atas programnya Islamic Center yang bisa membuat mereka ikut serta mungkin Pak. Mungkin mereka nggak harus datang kemari, cuman karena memang ekonomi adalah salah satu faktor penyokong atas dakwah,
mungkin Bapak bisa menyampaikan Pak untuk donatur Pak. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi kita pernah bersabda bahwa pada fakru kufron gitu kan, bahwa kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran kan gitu. Nah maka antara dakwah secara lisan dengan pemberian ekonomi itu sebetulnya harus terus berdampingan, karena mereka tidak bisa kita terus cecar tiap hari diberikan pemahaman tentang agama secara lisan sementara perutnya kosong gitu kan. Ya tentu mereka sangat mudah goyah. Nah makanya saya berharap para donatur, para muhsinin, yuk kita bareng-bareng selain membina akidahnya, tauhidnya, juga bangun ekonominya. Ya kalau saya yakin kalau ekonominya sudah stabil, ya mereka tidak akan mudah kembali lagi ke agama yang semula. Nah, karena yang saya tahu mereka balik lagi itu karena memang keadaan ekonomi ya, yang karena tidak punya biaya untuk sekolah atau kebutuhan sehari-hari atau apalah, nggak punya rumah dan lain-lain, ya sehingga mereka ketika ada tawaran-tawaran tertentu ya walaupun secara tidak langsung ya mereka ikutlah. Nah, jadi sudah jelas dan tentu bahwa pemberian ekonomi di sini sangat penting. Saya yakin tidak bisa kita dakwah secara lisan terus dibina setiap hari sementara perutnya kosong. Mau bagaimana kan gitu. Sementara anak mereka lapar, mereka juga punya kebutuhan, biaya sekolah atau yang lain-lainnya kan gitu. Nah, tapi nanti ketika sudah kuat akidahnya, tauhidnya, insya Allah walaupun mereka miskin atau gimana lah, mereka akan kuat tentunya. Dan itulah menjadi target kita atau ke depan ini para muhsinin. Yuk kita bareng-bareng ciptakan apa lapangan kerja lah di sini. Misalkan ada pemberdayaan ekonomi berupa ngejahit atau peternakan atau lain-lain kan. Sehingga mereka ada kegiatan dan ada penghasilan tentunya. Ya kalau istilah saya ya, tanpa peluru ya. Tanpa peluru itu dalam arti ya tanpa tadi materi yang kita bawa ya kita juga hasilnya akan sangat minim. Ya dulu juga Nabi kita kan sampai menghabiskan harta istrinya Khadijah itu kan untuk dakwah. Untuk dakwah. Iya, untuk dakwah kan, bahkan sampai dikisahkan bahwa Nabi terakhir waktu meninggal Khadijah itu kan sampai dalam keadaan ya sudah habis hartanya ya. Makanya di sini ya sudah barang tentu jelas banget itu menjadi salah satu penunjang utama untuk ekonomi itu. Nggak bisa kita dakwah terus sementara itu dibiarkan orang tidak punya pekerjaan, lapar dan lain-lain. Ya, jadi insya Allah. Ya semoga itu bisa tersampaikan Pak kepada calon-calon donatur di luar sana Pak. Insya Allah nanti kita berharap lah sama Allah melalui hal itu. Pak, satu lagi Pak, Islamic Center ini saya lihat tuh ada beberapa mesin jahit ya Pak. Iya. Mungkin itu pemberian dari donatur ya Pak ya? Iya betul. Pak, dari mesin jahit ini saya mau tahu Pak, mereka ini para mualaf apakah sudah bisa berhasil menjahit, lalu kesulitannya apa sih Pak dari kegiatan jahit ini, atau mungkin apa ya penjualannya kah, atau justru guru untuk bisa menjahitnya kah, mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Baik, jadi awalnya ini mesin jahit diberikan oleh salah satu muhsinin dengan tujuan nanti untuk supaya para mu'alaf dan fakir miskin yang tergabung di binaan kita ini mandiri, bisa istilahnya punya keterampilan ya, punya keterampilan salah satunya adalah menjahit. Dan kita udah jalankan, alhamdulillah, udah sampai hari ini sudah ada 6 atau 7 orang yang tadinya dari nol nggak bisa jahit, bisa lah, walaupun nggak bagus-bagus amat gitu kan, tapi insya Allah lah bisa lah. Nah, yang saat ini kesulitan, ya kami pertama kita tidak punya modal untuk misalkan yang sederhana lah, misalkan bikin sarung bantal gitu kan, atau spray gitu kan. Satu itu, kedua memang pemasarannya juga kita kesulitan. Yang kedua mereka kalau memang ada pemasarannya kita kerjakan, misalkan di sini ada pesanan nih, gambarnya seperti ini, ya mungkin insya Allah kita bisa kerjakan. Hanya sampai saat ini satu kita pun terkendala di modalnya itu ya, untuk pengadaan bahannya. Terus juga pemasarannya, karena nanti modalnya ada, pemasarannya
nggak bisa juga cuma ya numpuk gitu kan di sini. Nah mudah-mudahan nanti ada dari para muhsinin, para agnia yang memang ada kaitannya dengan jahit menjahit, bisa diberdayakanlah di sini. Misalkan bikin hijab atau bikin gamis atau bikin apalah yang bisa dikerjakan di sini, dan nanti mungkin muhsinin tersebut yang bisa memasarkannya ke keluar atau kemana lah, atau ke pasar atau terserah. Yang penting pengerjaannya di sini aja gitu. Masya Allah. Supaya mereka ada kegiatan selain dibina akidahnya, terus juga belajar baca Al-Quran, ya itu Mendapatkan hasil. Walaupun nggak harus besar-besar amat lah gitu. Misalkan sehari dari pagi sampai sore ya dia dapat 50.000, mereka mau sebetulnya. Nggak besar di sini tuh, cuman yang penting ada kegiatan yang bisa menghasilkan uang kan gitu. Karena ya mereka ya memang rata-rata fakir miskin itu di sini, dan itu butuh. Iya, Insya Allah. Ya jadi kalau saya tangkap tuh mereka bisa jahit berarti Pak ya? Iya, yang sudah ada beberapa hasil ya. Ada yang sudah kita bina beberapa bulan ini, dan insya Allah mereka sudah bisa. Sudah bisa ya. Ya, semoga Allah mudahin Pak. Amin. Pak. Oke. Kita masuk ke hal yang cukup menarik Pak sebenarnya Pak, yang mau saya tanyakan Pak. Saat ini kan di kampung kalau ini Pupunjul ya. Pupunjul ya. Kampung Pupunjul ini sekitar 90% lebih non muslim ya Pak? Di Kampung Pupunjul ini muslimnya 20%. 20% ya? Berarti 80%-nya adalah non muslim ya Pak? Betul. Ya. Masih tergolong minoritas ya Pak? Iya. Pak, boleh nggak Pak? Karena pada saat kami masuk ke kampung ini tuh ada sekitar 4-6 tempat ibadah yang kami lewati ya. Gereja ya? Ada beberapa tempat ibadah lah, gereja. Nah, sedangkan dari awal masuk sampai di titik Bapak ini, tempat kita diskusi ini, saya belum melihat masjid Pak. Boleh Pak dijelasin Pak sejarah tentang agama non-muslim itu bisa berkembang sampai akhirnya lebih banyak tempat ibadah mereka dibandingkan kita nih, yang sementara di Indonesia kita tahu muslim adalah mayoritas. Nah, boleh Pak? Baik. Sejarahnya mungkin Pak. Jadi sejarahnya ini konon katanya ini dari semenjak zaman penjajahan. Jadi semenjak penjajahan itu koloni Belanda meminta salah satu tempat atau kampung ya di Cianjur ini yang memang mereka bisa duduki lah, artinya mereka bisa tinggal. Dan saat itu konon katanya menurut saat itu mungkin bupati zaman Belanda itu ya, dan diberilah tempat yang namanya Palalangon. Nah, dari sini kira-kira 500 meter lah. Nah, dari sini kira-kira 500 meter ada gereja tertuanya, namanya Gereja Palalangon. Nah, sampai terus mungkin seiring waktu mereka ada bawa keluarganya atau menikahi juga orang-orang pribumi kan gitu. Tapi perkembangannya tidak begitu pesat. Kalau menurut sejarah itu tidak begitu pesat lah. Hanya ya pertambahan sedikit-sedikit lah. Justru perkembangannya yang pesat itu setelah pasca kemerdekaan. Tepatnya di tahun 1953. Nah, 1953 ada 66 warga Muslim yang saat itu bekerja di Tuan Belanda ya. Karena setelah pasca merdeka kan Belanda masih banyak ya. Masih ada yang menguasai lahan-lahan di sini atau mungkin di luar sana. Mereka 66 orang warga Muslim itu masuklah ke agama Kristen non-Muslim itu kan. Nah, disitulah jadi yang 66 itu mereka menyebarkan agama Kristen sampai saat ini. Bahkan yang 66 tersebut disebutkan bahwa itu adalah tokoh-tokoh pendiri dan penyebar agama Kristen di Gunung Halu disebutnya ya. Ini Gunung Halu dulu, itu Gunung Halu yang sudah dipisah menjadi 4 desa. Yang 66 orang itu bahkan diabadikan dalam satu nyanyian gereja. Tempatnya yang suka nyanyiin itu di gereja Pusaka ya, yang semalam antum melewat lah mungkin yang ada sekolahnya. Nah, di situ masih dinyanyikan lah yang 66 orang itu pendiri ya. Seperti kidung lah gitu ya. Seperti kidung nyanyian-nyanyian gitu. Dan saat ini sudah saya kira cukup berhasil dari 66
orang tersebut yang asalnya 1-2 gereja di tahun 1903 masih dua atau dari 1903 dari tahun 18 sekian ya yang pertama sampai 1903 itu masih 2 gereja aja. Sini udah 16 kan sekarang. 16 gereja. 16 gereja. Berapa masjid, Pak? Kalau masjid ya kalau satu desa, Pak. Kalau di kampung nggak di kampung sini aja ini baru aja di tahun 2005 ada satu musola ya. Musola bukan masjid tempat Jumatan ya. Di sini kira-kira 300 meter ada satu. Terus ke belakang ada musola juga kira-kira 200 meter lah ada satu musola kecil ya. Kalau tempat ibadah Jumatan kita agak lumayan cukup jauh dari sini ya kira-kira 600 meter tepatnya di belakang gereja pusaka. Itu ada masjid yang namanya Al Husaini di mana para mualaf awalnya itu dari beberapa kampung ya, 5 kampung ya. Jumatannya di situ. Tapi kalau sekarang alhamdulillah di dekat gereja pusaka juga ada pesantren kan yang didirikan oleh salah satu Musinin Agnia ya. Enggak Musinin Agnia yang memang membebaskan tanah dan dibuatlah masjid pertamanya, lalu ada pesantren. Sekarang udah ada sekolah formalnya di sana, ada SMK, ada SMP. Ya. Ya, Pak. Tadi Bapak menyebutkan ada satu masjid yang belum lama dibangun ya, Pak. 2000 berapa, Pak? 2005. 2005 ya. Otomatis tanahnya itu memang punya orang muslim atau non muslim, Pak? Nah, jadi gini, berarti yang maksud antum itu yang ada pesantrennya ya, yang ada pesantrennya iya. Itu di tahun 2005, jadi aneh bawa salah satu musinin ke daerah ini, ya, dan aneh bilang kata aneh, beli dong, bebasin tanah di sinilah, buat apa ya, buat bikin musola kan, awalnya musola. Musola ya, dan alhamdulillah bisa kebeli lah, bahkan yang jual itu salah satu pengurus gereja ya, karena waktu itu sangat butuh mungkin dibelilah sama yang namanya Haji Cep Hernawan, dan sampai saat ini ya cukup berkembang pesat, ada pesantrennya, ada sekolah formal, itu di tahun sekitar di tahun 2008 lah dibelinya itu, 2005 masuk ke sini dan 2008 antara 2007 2008 membebasin tanah. Sebagai pengurus Islamic Center, apa yang dirasakan Bapak sampai hari ini perihal membina atau berdakwah di satu kampung yang hanya 20%, 10-20% muslim? Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak. Baik. Mungkin ada pengaruh dari luar kah, atau mungkin ada hal-hal negatif yang Bapak rasakan gitu. Silakan, Pak. Baik. Selama ini yang saya rasakan untuk menjalankan misi dakwah di anggaplah kampung yang minoritas muslim, ya memang berat sebetulnya ya. Yang pertama kita harus rela mengorbankan waktu, tenaga, harta kan gitu ya. Yang kedua juga ya, karena kita berada di lingkungan mayoritas mereka ya, non muslim, ya tentu banyak tantangan. Walaupun secara ancaman ke pribadi memang nggak ada ya, sampai saat ini saya belum pernah ada yang ngancam dan lain-lain. Tetapi kan yang jadi berat adalah di sisi kiri kanan kita ini warga non muslim. Ketika kita berdakwah, tentu kan kita harus lurus-lurus aja kan menyampaikan risalah, ayat dan lain-lain. Ya mungkin mereka juga agak tersinggung atau gimana ya, itu sudah resiko kita lah, resiko kita. Dan untuk membina mu'alaf ini memang kita harus gimana ya, pendekatannya sangat harus dekat banget, harus dengan penuh kesabaran. Tidak bisa kita dengan dakwah yang instan atau gimana ya. Nah, tentu kita perlu kesabaran dan lain-lain. Selanjutnya juga gesekan, walaupun disebut di sini itu kan dapat penghargaan. Kalau nggak salah di tahun 80 atau 90 ya, konon katanya dapat penghargaan menjadi salah satu kampung yang kondusif gitu ya. Karena di sini ada 2 keyakinan, tapi di kerukunan umat beragamanya sangat baik gitu kan. Nah, toleransinya cukup bagus. Walaupun sebetulnya gesekan-gesekan itu pasti ada. Hanya alhamdulillah mungkin sampai saat ini ada aparat penegak hukum atau para ulama, tokoh agama kedua agama ini ya memang sigap menyikapi.
untuk segera mengantisipasi ketika terjadi letupan-letupan atau gesekan-gesekan. Dan saya kira kalau di sana itu aman-aman, ya aman-aman aja. Tetapi kalau gesekan pasti ada lah. Pasti ya, mau tidak mau itu. Karena pernah terjadi kan gitu. Ketika Ane masuk ke wilayah ini tahun 2005 juga karena ada satu hal kan, ada apa namanya penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang non Muslim kepada Muslim saat itu kan gitu. Jadi tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan karena mereka juga agama dakwah ya, yang selalu mendakwahkan agamanya ya di sini kita tidak ada paksaan kan kalau untuk meluk agama. Yang jelas selama yang saya rasakan di sini berat dalam artian ya satu karena berada di wilayah minoritas ya, kedua kita harus penuh kesabaran, kita juga harus lebih memahami budaya-budaya di sini kan gitu, baik budaya orang Islam ataupun budaya mereka kan gitu kan. Kalau musim Natal rame banget kan, rame gitu kan, ya kita juga harus memaklumi aja dalam hal ini ya, karena memang budayanya seperti itu. Nah, kalau yang lain-lainnya mungkin seperti adanya bentrok dan lain belum ya. Sampai saat ini saya belum merasakan itu. Kedua belah pihak ya, kalaupun ada sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya, Pak. Ya, baik-baik. Walaupun saya yakin ya ada aja lah. Iya. Ada pastilah. Kalau disebut nggak ada gesekan di sana mana-mana aja. Iya, kalau yang mencuat sih nggak ada. Karena mereka di sini kan orang-orang mu'alaf di sini ya asalnya dari gimana ya? Jadi misalkan gini, yang mu'alaf itu anaknya, sementara ibunya belum masuk Muslim. Nah, ketika ada bentrok itu kan, itu paman saya, itu ibu saya. Jadi mereka berusaha menahan diri. Iya. Tapi saya yakin ketika di sini itu tidak ada kaitannya hubungan saudara dan lain-lain ya. Banyak mungkin ya terjadi permasalahan. Hanya itulah yang menjadi kekuatannya mereka itu, yang para mu'alaf dengan warga non Muslim itu hampir ada kaitannya saudara-saudara. Jadi mereka berpikir kalaupun ada ini itu kan saudara. Yeah. Kecuali dengan pihak-pihak luarnya mungkin kalau, tapi alhamdulillah sampai sini belum ya, nggak ada. Kalau pihak-pihak luar yang bukan ada taitan saudara mungkin saja terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak ada lah. Berat pasti Pak yang dirasakan. Iya, berat pasti. Karena kami melihat Bapak aja seorang pembina yang cukup kuat mentalnya nih Pak. Di tengah Allah, minoritasnya Masya Allah. Sebagai pengurus Islamic Center Pak, mungkin Pak ada pernah kejadian yang cukup menarik Pak. Maksudnya dalam artian bisa diinfokan ke kita gitu, atau yang berkaitan sama agama gitu Pak. Mungkin Fadol Pak. Ya itu tadi, kalau selama saya jadi pengurus Islamic Center di tahun 2020 tepatnya ya, memang kalau yang seperti tadi saya bilang bahwa gesekan-gesekan itu tentu ada ya, termasuk yang saat ini mungkin terjadi adalah ada warga mu'alaf meninggal dunia dan dikebumikan atau dikuburkan dengan tata cara non Muslim kan gitu. Nah ini kami sangat keberatan kan. Maksudnya baru ini belum lama gitu Pak? Ya seminggu ini baru 10 harian lah. Kurang lebih sekitar 10 harian. Iya. Akhirnya mungkin bisa diceritakan Pak lebih detail Pak. Akhirnya seperti apa itu Pak? Ya. Saat ini kondisinya. Gitu. Jadi gini, memang mu'alaf tersebut tidak bersyahadat di kita ya, tidak di sini ya. Tepatnya bersyahadatnya itu surat yang saya dapat, surat keterangan syahadatnya itu dia syahadat di kantor urusan agama Kabupaten Bandung Barat. Nah, tapi orang sini, karena dia tadi itu mau menikah dengan orang Muslim. Ya sekitar 7 bulan yang lalu, tepatnya di bulan November dia itu syahadat, dan baru sekitar 2 minggu inilah kurang lebih dia meninggal karena sakit jantung di tempat istrinya. Lalu dibawa ke puskesmas. Nah, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Nah, dan saat itu istrinya menghubungi keluarganya yang di sini. Nah, ketika keluarganya datang, keluarganya tidak
mengizinkan untuk dirawat sama istrinya kan gitu kan, mau dibawa pulang. Itu kondisi sedang dirawat gitu Pak? Iya, sedang dirawat. Ketika dalam perawatan dokter itu dibawa pulang sehingga nggak tahu di jalan atau sudah sampai di rumah meninggal. Ya, tepatnya di pengumumannya kalau nggak salah kan di sini kalau orang Kristen meninggal itu pakai kentongan ya. Kalau di Islam pakai toa gitu. Kalau di sini ada kentongan khusus yang bahwa itu menandakan ada kematian kan gitu. Nah, sekitar subuh meninggal dan ya istrinya meminta untuk dimakamkan secara Islam karena memang dia seorang mu'alaf kan. Tetapi ya tidak diberikan lah. Mereka ingin dikuburkan secara mereka. Secara non-muslim itu. Nah, dan ya aneh sebagai pengurus Islamic Center Komunitas Peduli Mu'alaf sangat keberatan dalam hal ini karena sudah menjadi hak orang muslim dan hak bagi si mayit ya tentu secara muslim ya 1 dimandikan, 2 dikafani, disolati dan dikuburkan secara Islam kan. Sementara kalau dikuburkan secara luar Islam ya mungkin tidak begitu. Walaupun sebetulnya kita harus saling menghargai aja dalam hal ini. Ketika ada orang muslim yang sudah masuk Kristen, ya silahkan kuburkan secara adat Kristen kan gitu. Tapi ya sebaliknya, tolong hargai juga ketika ada orang Kristen yang sudah menjadi mu'alaf, sudah menjadi muslim, ya serahkan kepada kita pengurusannya kan gitu ya. Disitulah yang namanya toleransi kan gitu, saling menghargai. Kami juga belum pernah kok mengganggu mereka-mereka yang lagi ibadah, belum. Tanya aja. Saya di sini udah tahun 2005 juga belum pernah mengganggu. Silakan aja sepanjang itu tidak mengganggu dan lain-lain silakan. Nah itu yang saya harapnya ke depan agar tidak memicu keributan atau kericuhan lain-lain. Tolong hargai. Jadi kalau selama ini Islam tidak toleransi, ya justru menurut saya sangat toleran Islam itu. Gitu yang saya rasakan gitu. Gitu mungkin. Oke. Pak, berarti saat ini si mayit ini kan dimakamkan secara non muslim Pak. Mungkin Pak Agus sendiri ada upaya menindaklanjuti hal tersebut atau memang pada akhirnya mungkin keluarga perempuan minta ke Bapak untuk menindaklanjuti atau memang sudah dikelaskan Pak atau gimana Pak? Ya. Atau dari Pak Agus sendiri mungkin? Ya kalau dari saya sendiri dan rekan-rekan tentunya kita juga berkoordinasi dengan pihak MUI, BPM, Badan Pembina Mu'alaf dan lembaga-lembaga dakwah lainnya yang ada di Ciranjang atau yang di Cianjur bahwa ketika ada seorang muslim yang meninggal itu sudah menjadi hak kita kan untuk pengurusan jenazahnya. Nah kita sedang melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita akan bermediasi yang dalam hal ini nanti akan dijembatani oleh Tripika ya, agar ini kedepannya tidak seperti ini lagi. Nah, kalau dibilang tadi sudah mengikhlaskan atau belum, ya saya belum ikhlas lah tentu. Belum ikhlas karena saya berdosa loh kalau membiarkan. Misalkan ada orang muslim dikuburkan secara non muslim terus kita membiarkan, jelas kita dosa. Sebagai seorang muslim ya? Iya, ya dosa. Masa iya begitu kan? Nah, misalkan ada orang muslim biarin aja lah dikuburin. Nggak bisa kita seperti itu dan kita harus tuntut hak kita. Nah, ketika nanti hak kita dipenuhi atau tidak ya itu kan minimal kita sudah ada upaya ya. Dan kita nanti mungkin dihisab di akhirat kelak juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Allah bahwa kita sudah berusaha kan gitu. Tapi adapun hasil dan tidaknya ya kita nanti lihat sajalah. Mungkin beberapa hari ini ke depan kita akan mengadakan pertemuan dengan pihak pemuka agama dari Kristen, juga dengan para pemuka agama dari Islam ya, Muslim ya. Nanti mungkin di antara hari Selasa atau Rabu lah insya Allah mudah-mudahan ini berjalan lancar dan saya harap sih kedepannya tidak lagi terjadi karena disinilah yang akan nantinya menimbulkan kericuhan-kericuhan kan gitu. Ya saya pribadi sendiri ya pengennya gimana gitu kan ketika ada saudara kita kan yang meninggal sudah muslim di makam seperti itu ya jelas tidak ridho. Walaupun yang namanya mayat itu kan sudah tidak berdaya ya. Tergantung orang yang hidup mau dikubur secara apa, mau dibuang ke laut, mau dibuang ke kali juga yang namanya orang udah meninggal kan. Tapi kitanya ini apakah memang harus diam? Enggak juga kan. Justru kalau diam salah menurut saya. Justru kalau diam
berarti kita sudah adanya indikasi pembiaran dan tidak bisa disebut toleransi kayak begitu. Itu mah justru kata saya ya, bukan toleransi lagi, itu mah justru sudah menyalahi aturan atau apa namanya etika beragama ketika kita mengadakan pembiaran. Insya Allah nanti kita akan terus berupaya ya sampai semaksimal mungkin. Adapun hasilnya kita lihat nanti. Semoga ada titik temu yang bisa nanti ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang saat ini terjadi, yaitu seorang mu'alaf yang dikuburkan ya secara bukan Islam. Ya memang itu udah di luar dari ranah toleransi, Pak. Betul. Karena memang secara agama, apalagi udah ada bukti, Bapak melihat sendiri bukti mereka beliau mu'alaf ya. Iya, ada. Iya. Memang udah ada buktinya, tapi di mahkamah secara muslim itu sudah bukan bicara toleransi. Betul. Sepertinya, Pak. Iya. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim bertindak kali, Pak ya. Betul. Iya. Pak Gus, bismillah pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sok aja. Siap. Pak Gus, menjadi pengurus Islamic Center di tengah Islam minoritas itu kan cukup berat, Pak. Iya. Tadi Bapak menyampaikan menguras waktu, menguras tenaga, mungkin biaya juga dan lain sebagainya. Kenapa Pak masih mau sampai hari ini, Pak? Apa yang membuat Pak Agus itu ingin, maksudnya apa yang membuat Pak Agus itu tetap mau melakukan itu, Pak? Baik. Sebetulnya kalau untuk secara pribadi sendiri ya, kalau mengikuti keinginan, saya dari dulu juga sebetulnya sudah nggak mau lah gitu ya ngurus-ngurus kayak gini lagi. Cuman ya pertama saya minta nasihat dari guru-guru saya bahwa di sini adalah insya Allah ladang pahala kan gitu. Kalau antum tetap ngurus ini. Yang kedua mungkin saya tidak bisa lepas ketika saya kan dulu bekerja di salah satu perusahaan yang lumayan lah ya, cukup lumayan dan gajinya juga buat hidup mah lumayan lah. Tapi ya itu, karena ketika mau meninggalkan ini rasanya nggak tega. Kalau sudah punya binaan banyak nggak tega kayaknya. Karena diminta sama binaan jangan. Karena kami masih banyak kebutuhan dan lainnya. Sepertilah kalau misalkan di sini ada yang sakit, ada yang apa masalah apa saja, tentu mengadunya kan ke Islamic Center ya. Nah, walaupun secara tadi saya bilang kalau hati mah inginnya udahlah tinggalin lah, ngapain sih ngurus-ngurus kayak capek gini ya, kan? Capek gitu kan. Kalau saya pekerja mungkin saya udah punya apa gitu kan. Ini kan nggak punya apa-apa ya sampai saat ini. Walaupun Islamic Center ini berdiri kan hasil dari para muhsinin ya, ada bangunannya ya walaupun sederhana lah. Ini kan bukan, ini dari para muhsin, dari saudara-saudara kita lah. Nah, yang membuat saya tetap terus di sini dan menjadi jembatan bagi para asatid, para ulama untuk membina di sini ya mungkin sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Karena beberapa kali saya mau hengkang dari sini juga selalu balik lagi gitu kan. Bukan berarti di sini memegang Islamic Center ini saya terpenuhi semua hajat saya, mungkin kebetulan enggak juga. Justru kalau dilihat dari ekonomi mah biasa-biasa aja ya. Bahkan saya lebih apa namanya lebih sejahtera kalau bekerja kan gitu ya. Tapi itulah mungkin Allah sudah takdirkan seperti itu karena sepertinya saya sudah punya keluarga sendiri, punya keluarga yang susah ditinggalkan gitu ya. Kalau ditinggalkan mereka seakan-akan nggak boleh, atau ada yang menangis juga ketika saya mau mundur. Pernah saya mundurkan diri 2 kali, mereka nangis kan gitu. Di antaranya ada yang seperti itu ya. Jadi hati saya tuh ya sudah terpaut lah di sini. Mungkin Allah sudah takdirkan saya terus di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal pahala buat saya, bagi keluarga saya, juga bagi para muhsinin lainnya yang selalu support ke Islamic Center. Dan mungkin saya hanya terakhir pesan dari saya, yuk kita bareng-bareng bina mu'alaf, bina akidahnya, bina ekonominya tadi, kemudian ekonominya supaya dua-duanya balance dengan tidak mengedepankan perbedaan. Ya. Dari Persis Muhammadiyah NU silahkan masuk ke sini. Yang jelas kita bina tauhidnya, bina akidahnya. Karena kalau kita terpecah belah seperti itu, susah untuk berkembang. Ya.
Saya di sini nggak ada apa-apanya. Islamic Center ini nggak ada apa-apanya loh kalau tidak atas dukungan dari para muslimin, saudara-saudara kita yang di mana saja berada. Apa artinya sekecil gini? Gitu. Kemarin 1-2 bulan juga udah nggak bisa ada kegiatan lagi kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa. Termasuk dari antum-antum lah ini. Nah itu mudah-mudahan ke depan ini sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha ya. Nah di situ mungkin kita bisa apa di sini tebar daging kurban ya, kita itu dakwah bilhal ya dengan kebaikan kita, karena dulu juga Nabi kebanyakan dakwahnya itu dengan perilaku ya, perilaku yang baik ya tentunya ya. Ketika dihina, dicaci, dimaki, difitnah dan lain, Nabi tetap baikan terus. Nabi tetap baik dan akhirnya banyak orang-orang Yahudi Nasrani yang ikut ke agama Nabi kan gitu, daripada dibanding kalau dakwahnya bilisan kan gitu. Nah mudah-mudahan saya juga seperti itu. Kalau untuk hal-hal dakwah yang bersifat lisannya, insya Allah mungkin dari teman-teman antum atau dari yang lain para ulama, para jangan masuk aja ke sini lah. Yuk kita bareng-bareng di sini, satukan kan gitu. Gak usah pakai saya dari A, B, C, D lah. Kalau di sini udah satu lah tujuan kita memperkuat akidah mereka kan tentu gitu. Nah, harapannya seperti itu dan insya Allah saya akan mewakafkan diri buat agama Islam ini kan gitu. Insya Allah saya semoga sampai akhir hayat saya masih terus istiqomah buat mereka-mereka yang tentunya kita berpedoman kepada sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain kan gitu. Masya Allah. Nah itulah, walaupun saya penuh keterbatasan ya terus aja dijalanin kan gitu, dan semoga Allah dan insya Allah ketika kita membela agama Allah selalu ada jalan. Walaupun ya mungkin tidak sesuai dengan keinginan ya, karena itu sudah diatur sama Allah. Doakan saja sama antum dan yang lainnya, semoga saya di sini sehat. Semoga banyak lagi para muslimin, para agnia yang ikut gabunglah di sini, terutama bina akidahnya. Kita tidak akan mengkasta-kastakan, membeda-bedakan. Oh ini NU ini enggak, masuk aja ke sini. Yuk, yang mampu dengan berdakwah dengan hartanya, berdakwahlah dengan hartanya. Yang mampu berdakwah dengan ilmunya, silakan dengan ilmunya. Yang mampu berdakwah dengan pikiran dan tenaganya, yuk kita bareng-bareng di sini. Gitu. Insya Allah. Ya. Banyak pelajaran Pak hari ini dari kami khususnya yang insya Allah video ini mewakili Islamic Center yang ada di Ciranjang, dan insya Allah harapan kami juga ke depannya itu yang Bapak tadi sampaikan, kalau memang bisa berdakwah dengan ilmunya tanpa kita mengkelompokkan, siapapun boleh. Ya Fadol, kalau memang teman-teman merasa saya nggak punya waktu buat di sana, nggak punya waktu diskusi, tapi ada sedikit rezeki, boleh dibantu kepada teman-teman yang di sini yang para mualaf ya, khususnya memang masih membutuhkan banyak hal tersebut. Betul. Terima kasih banyak Pak Agus. Jazakallah khair, barakallahu fiik Bapak. Sehat-sehat selalu buat Islamic Center juga. Semoga terus berkembang. Alhamdulillah. Saya tutup ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.